Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan materi pada bagian yang kedua atau rumus atau wazan yang kedua dari thulathi mazid dengan satu huruf. Thulathi dengan tambahan satu huruf tambahan, yaitu pada kata fa'ala. Kemarin kita sudah belajar pada kata apa? Wazannya apa kemarin yang kita pelajari? Af'ala, yuf'ilu, af'il. Ini sudah kita tuntaskan kemarin. Sekarang kita masuk pada pembahasan baru, fa'ala dan kawan-kawannya dari perubahannya, fi'il mudhari'nya ataupun fi'il amarnya. Dan selalu dimulai dari fi'il madhi seperti biasa. Fa'ala berasal dari kata fa'ala, fa'ila atau fa'ula. Ya, kembali kepada thulathi mujarrad, yang thulathi tapi tidak ada huruf tambahannya. Seperti yang sudah dipelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, yaitu ain fi'ilnya berbeda-beda. Ada yang fathah, ada yang kasrah, ada yang dhammah. Cara membacanya seperti apa? Kalau kita perhatikan di sini, cara membacanya menambahkan tasydid pada ain fi'il dan memfathahkannya. Di rumusannya hanya itu saja, ain fi'ilnya selalu fathah dan tasydid. Berarti di mana huruf tambahannya? Coba teman-teman analisa ini, di mana huruf tambahannya? Berupa apa? Berupa apa? Berupa tasydid. Tasydid ini sebenarnya adalah pelipat gandaan huruf. Jadi fa'ala adalah sebenarnya seperti ini. Fa, ainnya ada dua, kemudian lam. Ain yang pertama sukun, ain yang kedua fathah. Ini adalah maksud dari tasydid. Jelas ya, tasydid dalam bahasa Arab adalah dua huruf yang tergabung menjadi satu. Ini asal muasal tasydid. Jelas? Nah, kita lanjutkan pada contoh berikut ini. Qaruba, misalnya, pada kata qaruba, ini kalau thulathi mujarrad. Ketika dia thulathi mazid meniru wazan fa'ala, maka dia berbunyi qarraba. Qarraba. Begitu ya. Dari segi makna bagaimana? Dari segi makna, qaruba artinya dekat. Lagi-lagi adalah kata intransitif, tidak memiliki objek. Qarraba adalah sebaliknya, transitif, memiliki objek, membuat sesuatu menjadi dekat, alias mendekatkan. Salah satu maknanya. Mendekatkan. Membuat dekat. Begitu ya. Qaruba dengan qarraba. Akar katanya sama-sama berkaitan dengan makna dekat. Hanya saja fungsinya berbeda. Satunya intransitif, satunya transitif. Satunya tidak punya objek, satunya punya objek. Begitu juga pada kata alima. Alima ini versi thulathi mujarrad. Di antara maknanya, kalau saya bilang di antara maknanya, berarti ada makna-makna yang lain yang tidak kita sebut. Di antara makna dari alima adalah mengetahui. Kalau mengetahui ini punya objek atau tidak? Saya mengetahui, ada objeknya atau enggak? Ada ya. Dia menggunakan satu objek. Allama bukan mengetahui, tapi membuat orang tahu, alias mengajari. Membuat orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Allama. Nah, di sini kalau kata allama, saya mengajari murid bahasa Arab. Ada berapa objek? Dalam bahasa Indonesia barusan ada dua objek. Begitu juga dalam bahasa Arab. Misal saya bilang alima
at-talibu al-arabiyyah. Murid ini tahu bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi objek. Tapi kalau mengajari, allamal ustadzu at-taliba al-arabiyyah. Guru mengajarkan murid bahasa Arab. Berarti objeknya ada dua, apa saja? Murid dan bahasa Arab. Ini diantara makna fungsi daripada wazan fa'ala. Tapi ini bukan pembahasan kita. Membahas maksud daripada wazan, makna-maknanya, bukan pembahasan untuk pemula. Nah, kenapa saya mengenalkan ini? Agar memancing orang semakin tertarik saja. Nazala, tadinya nazala, fa'ala, kemudian diubah menjadi mazid, nazzala. Nazala artinya turun, nazzala menurunkan. Begitu ya. Membuat turun. Mari kita lihat pada lafaz-lafaz berikut ini. Nah, coba disuruh baca ya. Kita lihat dan kita baca. Coba nomor 1 dibaca. Mudah ya, ada harokatnya. Nasyafa. Nomor 2. Ba'ada. 3. Qallaba. Bagus. 4. Kassara. 5. Badzara. 6. Gharrada. 7. Qabbaha. 8. Nadzafa. 9. Ahmala. 10. Antaqa. Oke. Artinya belum sekarang ya. Untuk arti-artinya tidak usah dipikirin sekarang, yang penting tahu cara bacanya dulu. Begitu. Ya. Kita lanjutkan. Nanti akan kenal, lama-lama akan kenal ketika nanti misalnya membaca Al-Qur'an. Saya sarankan memang kalau lagi belajar bahasa Arab bagus pakai Quran terjemah perkata. Itu bagus untuk membantu supaya lebih cepat nambah kosakata. Dengan apa? Quran terjemah perkata. Walaupun Quran terjemah perkata ini banyak hal yang masih perlu dikoreksi, ya sejujurnya. Sangat banyak yang perlu dikoreksi dan tidak mengganti arti kata per kata dalam Al-Quran itu sendiri. Tidak. Itu yang harus ditekankan bagi setiap penerbit Al-Quran terjemah per kata di awal, bahwa selamanya Al-Quran tidak bisa diganti dengan terjemahan kata lain. Tidak mungkin bisa. Maka yang terjadi di situ adalah penerjemahan tafsir makna Al-Quran. Penafsirannya yang diterjemahkan, bukan lafadz Al-Qurannya. Ini yang harus digarisbawahi, dan saya pernah jelaskan ini secara lengkap sekitar 1 jam. Di YouTube ada, saya jelaskan di kajian usul fit tafsir, pembahasan tentang kategori penerjemahan Al-Quran itu sendiri, dengan berbagai macam permasalahan yang ada di dalamnya. Dan itu penting agar orang tahu, terutama yang mengurusi penerjemahan Al-Quran per kata. Harus tahu hukum-hukum rincian di dalamnya, sehingga tidak jatuh dalam hal yang dilarang oleh para ulama. Begitu ya. Tetapi secara garis besar, Quran terjemah per kata membantu bagi teman-teman di sini untuk belajar bahasa Arab. Ketika mengaji Al-Quran setiap hari, mungkin 1 halaman, 2 halaman atau lebih, minimal di situ ada tambahan 1 kosakata baru. Apalagi sudah belajar ilmu sharaf seperti ini, maka Anda lihat di situ ada pola-pola kata atau wazan-wazan kata yang ternyata loh ini yang dibilang waktu di kelas tuh ya, pakai wazan fa'ala misalnya. Siapa tahu ketemu di sini ya. Siapa tahu ada ketemu. Walaupun di sini yang ada adalah antaqa ya. Ini antaqa dan ahmala bukan dari fa'ala, tetapi pakai wazan yang kemarin af'ala. Diletakkan di sini oleh pengarang kitab agar kita dipancing lagi nih, jangan sampai salah. Masih ingat nggak dengan wazan kemarin? Jadi bukan ahammala atau anattaqa, nggak. Ahmala dan antaqa, pakai wazan yang kemarin pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan. Bacalah fi'il berikut, kemudian ubahlah ke wazan fa'ala. Dibaca dulu versi mujarrad yang tanpa huruf tambahan, kemudian ubah menjadi wazan fa'ala. Siap ya?
Coba nomor 1 dibaca dulu. Kabura. Kabbara. Oke. Oke, rame-rame ya, coba ya. Di sini kita lanjut nomor 2. Coba dibaca. Dakhuma. Dakhama. Oke. Rame-rame bareng semua. Harus berani mencoba. Harus berani mencoba. Yuk, kita latih. Nomor 3. Bersama-sama. Malaka. Malaka. Diubah ya. Malaka menjadi malaka. Nomor 4 diubah. Syarufa menjadi syarrafa. Bagus ya. Sekarang kita pindah ke latihan berikutnya. Ubah fiil-fiil ini menjadi wazan fa'ala. Oke. Nomor 5. Qabila menjadi qabbala. Nomor 6. Nadhafa menjadi nadhafa. Nomor 7. Qalaba menjadi qallaba. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Sebelum kita lanjut berikutnya, kita tes dulu. Bagi yang mau mencoba, coba klik tombol angkat tangan ya. Yang mau mencoba, klik tombol angkat tangan. Rena Seftiawan. Coba. 1. Kabura. Ya. Kabbara. Oke. Dakhuma. Bagus. Kita pindah. Alia Maharani. 3. Empat. Nomor 4. No, berikutnya Anggi. Nomor 6. Anggi. Nomor 7. Bagus, alhamdulillah. Mudah ya. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Untuk barusan materi ini, fa'ala di awal-awal nih, mumpung masih awal. Kalau sudah jelas, alhamdulillah. Contoh kalimat, ada yang minta contoh kalimat. Qaruba dengan qarraba, boleh. Sebenarnya peletakan dalam kalimat bukan pembahasan shorof ya. Tapi tidak apa-apa. Misal, qaruba al-imtihan. Qaruba al-imtihan. Telah dekat waktu ujian. Telah dekat ujian ya. Qaruba al-imtihan. Atau jangan qaruba al-imtihan. Misalnya, qaruba al-bait. Telah dekat rumah. Kalau saya bilang qarraba, al-qitaru al-bait. Walaupun ini sifatnya majaz ya di ilmu balaghah, tapi kereta mendekatkan rumah, maksudnya mendekatkan di sini seakan-akan dia membawakan rumah ke hadapan Anda. Ini bahasa balaghah ya, majaz. Atau pakai kata yang lain, qarraba al-ummalu al-bait. Para tukang mendekatkan rumah, maksudnya rumahnya ternyata dipindah. Pakai yang versi sekarang tuh ada rumah bisa dipindah di barat ya. Misalnya, qarraba, didekatkan. Dan seterusnya, banyak contoh-contoh lain. Oke.
Silakan. Berarti yang wazan yang kemarin, pertemuan kemarin, af'ala dengan fa'ala ini secara bahasa Indonesianya, secara mengartikannya ditambahkan mekannya saja, imbuhan mekannya saja. Betul, kebanyakan seperti itu tapi tidak semuanya. Ya, tidak semuanya ya. Untuk makna itu tetap dikembalikan ke kamus paling aman. Dan masih ada makna-makna lain yang belum kita sebutkan di sini. Dibahas di kitab Shorof yang lebih dalam ya. Bukan di sini. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Kenapa? Ya, setiap kata itu bisa diposisikan misalnya. Di apa? Dikasih tasdid. Apakah setiap kata bisa dijadikan wazan fa'ala? Tidak. Tetap dikembalikan kepada penggunaan orang Arab. Orang Arab pakai atau tidak? Gitu ya. Orang Arab sini maksudnya orang Arab di masa dahulu. Bukan yang masa sekarang. Gitu. Kita lanjutkan sekarang kepada pembahasan setelah tadi kita latihan di fi'il madhi, alhamdulillah mudah ya. Yang versi sekarang lebih mudah, yang kemarin mungkin lebih sulit. Coba kita lihat sekarang pada latihan terakhir, sebutkan huruf tambah dalam lafadz nadzafa. Apa huruf tambahan pada kata nadzafa? Kenapa? Huruf apa yang menjadi huruf tambahannya? Yaitu pelipat gandaan huruf dha. Ain fiilnya dilipat gandakan. Gitu ya. Itu adalah huruf tambah dalam lafadz nadzafa. Ini di YouTube ada yang bertanya bagaimana agar suara saya terdengar. Harus join di Zoom ya. Coba sini saya berikan link untuk Zoom-nya. Buat yang mau bergabung lewat Zoom, silahkan. Nah. Baik, kita lanjutkan. Perubahan dari fi'il madhi diubah menjadi fi'il mudhari'. Bagaimana caranya? Mudah. Ini mirip seperti yang kemarin. Apa miripnya? Huruf mudhara'ah, yaitu huruf yang ada di awal fi'il mudhari' didammahkan. Diletakkan huruf mudhara'ah di awal dan didammahkan. Kemudian akhirannya ain fi'il, ain fi'il yang ada sebelum akhir itu dikasrohkan. Yang awal didammahkan, yang sebelum akhir dikasrohkan. Di sini mungkin perlu ada tambahan kata dhammah ya, tidak disebutkan oleh pengarang kitab, hanya disebutkan dalam bentuk praktis you. Di awalnya huruf mudhara'ah didhammahkan, lalu ain fi'ilnya dikasrahkan. Maka bunyinya menjadi yufa'ilu. Saya ulangi sekali lagi perubahannya fa'ala. Di sini yang dilakukan karena diubah menjadi fi'il mudhari', letakkan huruf mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ah? Salah satu dari 4 huruf yang ada di awal fi'il mudhari'. Tapi karena kita masih awal pemula, kita hanya kenalan dulu dengan huruf ya saja. Untuk pemula pakai huruf ya saja dulu. Kemudian harokatnya jadi apa tadi? Dhammah. Lalu ain fi'ilnya diubah harokatnya menjadi kasrah. Yufa'ilu. Akhirannya di situ memang dhammah. Kenapa? Karena fi'il mudhari' pasti akhirannya dhammah. Tidak perlu dijelaskan oleh pengarang di situ ya. Karena masalah harokat akhir itu pembahasan ilmu nahwu sebenarnya. Fi'il mudhari' pasti akhirannya selalu dhammah di sini. Dalam bentuk aslinya, dalam bentuk asalnya. Selalu dia berharokat akhir dhammah. Itu ciri-ciri fi'il mudhari'. Sebelum nanti terjadi perubahan yang memasukinya. Nah, perubahan yang memasuki fi'il mudhari' tidak dibahas di ilmu sharaf tetapi dibahas di ilmu nahwu. Begitu ya. Yufa'ilu. Jadi ini adalah secara sederhana kalau tidak mau pusing dengan rumusan-rumusan tadi, cukup diingat saja cetakan fi'il madhi fa'ala, cetakan fi'il mudhari' yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Nanti yang lain tinggal ditiru. Ketika ada kata tertentu disuruh ubah meniru pola ini, tinggal ditiru. Letakkan huruf aslinya,
fa-nya letakkan di fa, ain letakkan di ain, lam letakkan di lam, harokatnya di copy paste. Seperti kemarin ya, harokatnya tinggal di copy paste. Seperti misalnya ini, qalaba. Anda lihat tadi wazannya fa'ala begini. Maka Anda tinggal letakkan qaf pada ain fi'il, qaf. Lam ain fi'ilnya adalah lam. Ba-nya adalah lam fi'il. Kemudian harokat ini semuanya dipindah ke sini. Ditiru menjadi qallaba. Ini yang dimaksud dengan meletakkan kata meniru wazannya. Kata yang sudah diikutkan dengan wazan tadi diistilahkan dengan mauzun. Kata yang mengikuti bentukan wazan tadi. Fa'ala yufa'ilu. Sama, entar lagi kita akan lihat contoh-contohnya, langsung kita praktekkan ya. Kita lihat contohnya dulu. Qaddara, maka fi'il mudhari'nya dibaca apa itu? Yuqaddiru. Nomor 2, 'allama. Fi'il madhi, fi'il mudhari'nya apa? Yu'allimu. Oke, yu'allimu. Bagus. Coba kita lihat di kolom chat, ada yang bertanya di sini. Kalau diubah jadi baitun qarib apakah bisa? Bisa saja maknanya, tapi kan beda. Itu kalimat yang berbentuk dengan kata benda, bukan dengan kata kerja. Ya. Yang kita bahas di sini tentang kata kerja fi'il. Dari kemarin pembahasannya fi'il semua ya. Kita tidak membahas isim dulu, belum membahas kata benda. Dan ingat sekali lagi, shorof itu tidak membahas peletakan kata dalam kalimat, enggak. Itu bukan pembahasan shorof, itu pembahasan ilmu nahu. Makanya kita menjauhi sebisa mungkin contoh-contoh dalam kalimat, karena di sini kebanyakan masih pemula. Gitu ya. Contoh yang saya berikan sini tanpa arti, tidak ada artinya, karena kita sedang latihan membaca, mengenal pola. Polanya nanti dibaca gini, nanti lama-lama terbiasa, begitu ya. Saya sarankan kalau tidak mengikuti dari awal, bisa ngikutinnya kemarin kalau kesulitan ya. Kalau kesulitan dengan materi sekarang, biasanya karena yang materi-materi sebelumnya belum diikuti. Saya sarankan bisa ikuti. Bacalah fi'il-fi'il berikut ini. Nah, ini latihan ya, kita baca. Ingat, tidak mengharokati kitab. Jangan mengharokati kitabnya. Langsung baca. Langsung dibaca, tidak diharokati. Nomor 1, baca semuanya. Fassara. Bagus. Nomor 2. Qallaba yuqallibu. Nomor 3. Kassara yukassiru. Bagus. Nomor 4. Qarraba yuqarribu. Nomor 5. Badzara yubadziru. Oke. Nomor 6. Allafa yu'allifu. Nomor 7. Nadzafa yunadzifu. Nomor 8. Allama yu'allimu. Bagus. Nomor 9. Karraha yukarrihu. Nomor 10. Aghlaqa yughliqu. Aghlaqa yughliqu. Hati-hati, bukan ghallaqa yughalliqu. Itu adalah mengikuti wazan yang kemarin apa? Af'ala yuf'ilu. Oke, af'ala yuf'ilu. Materi sebelumnya. Oke, kita pilih yang angkat tangan ya, untuk mencoba membaca. Nah, angkat tangan. Nabila, 1 dan 2 baca. Nabila.
Nuraini, nomor 1 dan 2. Fassara yufassiru. Qallaba yuqallibu. Tidak dipanjangkan ya. Jangan qallaba yuqallibu, enggak. Dipendekkan. Qallaba yuqallibu. Jelas? Yuqallibu. Oke, Anggi 3 dan 4. Oh, tadi sudah ya, enggak apa-apa. Kassara. Yufassiru. Mm-mm. Nomor 4, qarraba yuqallibu. Bagus. Nomor 5, Fuad Mudzakir. Bazzara yubazziru. Oke, 6. Allafa yu'allifu. Mudzakir ini sendiri pakai wazan dzakkara yudzakiru. Namanya Fuad ini ya. Ini pakai wazan ini, nama antum. Ya, mudzakir dari kata dzakkara yudzakiru. Artinya memberi zikr, peringatan, memberi peringatan, reminder. Berikutnya Aisyah nomor 7 dan 8. Aisyah Hanifah. Nah, ada suara Apong Ecin. Apong Ecin ya. Nomor 7 ya Ustaz. Naam. Nadzofa yunadzifu, Hmm. allama yu'allimu. Oke, bagus. Oh, ini teman-teman enggak masuk ya desktop audionya sebentar. Oh, dari tadi suaranya enggak masuk di sini ya, sebentar. Mohon maaf ini yang lewat yang dari tadi kerekam sudah berapa menit ini? 26 menit ya, enggak masuk teman-teman suaranya. Coba tes lagi. Siapa tadi? Apong? 8? Allama yu'allimu. Bagus. Maaf dari tadi ini yang lewat rekaman suara teman-teman enggak masuk ya. Kita lanjutkan nomor 9 dan 10. Feni. Coba Feni. Karraha yukarribu. Terus 10. Aglaqa yubliku. Aghlaqa yughliqu. Hati-hati ya, yang itu ya. Kita sekarang lanjutkan kepada latihan berikutnya. Ada fi'il madinya, suruh buat fi'il mudhari'nya. Tidak terlihat di layar. Fi'il mudhari'nya tidak terlihat di layar. Oke, kita bareng-bareng coba. Nomor 1. Qaddara yuqaddiru. Terus 2. Karrama Karrimu. yukarrimu. Bagus. Berikutnya 3. Oke. Bareng-bareng ulangi lagi nomor 3. Faqaha yufaqihu. Bagus. Oh, bentar. Hilang ini tampilannya. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Mazzaqa yumazziqu ya. Nomor 7. Oke. Nomor 8. Haddatsa yuhadditsu. Bagus. Berikutnya nomor 10. Nomor 9. Aslama yuslimu. Nomor 10. Aslaha yuslihu. Alhamdulillah. Barakallah. Kita lanjutkan latihan mengecek benar ataukah salah. Benar ataukah salah fi'il mudhari' di bawah ini? Nomor 1. Jawabannya. Salah. Benar atau salah? Atau Ustaz. Salah ya. Di mana salahnya? Ya mudhara'ahnya harusnya dhammah. Seharusnya huruf mudhara'ah di sini dhammah. Yusannifu. Ya. Sannafa yusannifu.
Nomor 2. Benar atau salah? Nah, Sahih Ustaz. Benar, sahih. Nomor 3. Benar atau salah? salah. Di mana salahnya? Salah Iya doma. Seharusnya bagaimana? Ya. Yusol yusallihu. Seharusnya Nah, yusallihu. ya tuh, taib. Oke. Kita coba lagi sekarang angkat tangan yang mau mencoba. Latihan di sebelumnya ya. Buat fi'il mudhari' dari kata berikut. Baca fi'il madinya lalu ubah menjadi fi'il mudhari'. Silahkan Ulfah Syarifah nomor 1 dan 2. Qaddaro yuqaddiru. Bagus. Yukarrimu. Betul. Berikutnya Andi Wirawan 3 dan 4. Faqaha yufaqihu. Jaddada yujaddidu. Oke, tidak dipanjangkan ya, bukan jaddada yujaddidu, enggak. Tidak dipanjangkan. Jaddada yujaddidu. Jaddada yujaddidu. Nomor 5 dan 6 Tiki Aziz. Azoma yu'azimu. Mazzaqo yumaziku. Bagus. Berikutnya Uwo Comel 7 dan 8. Kallama yukallimu. Haddatha Haddatha yuhaddithu. Betul. Haddatha yuhaddithu. Berikutnya 9 dan 10 Ridha Mujtahidin. Taib. Aslama yuslimu. Aslaha yuslihu. Betul. Alhamdulillah selesai. Kita masuk pada materi terakhir yaitu mengubahnya menjadi fi'il amr. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Gimana? Mudah atau sulit ini? Alhamdulillah. Mudah ya? Apa Ustaz? Ya, boleh bertanya. Yang 2 yang terakhir yang ada hamzahnya Ustaz. Ya, betul. Tidak dipakai kalau untuk mudhari'nya berarti nggak ada hamzahnya gitu Ustaz. Betul. Ini di materi sebelumnya, episode kelima. Bisa dicek di situ ya, fullnya. Itu kita bahas ketika dia fi'il mudhari' maka hamzah qata' yang ada di awal dibuang, huruf tambahannya dibuang. Diganti dengan huruf mudhara'ah. Aslama yuslimu. Aslaha yuslihu. Ini materi kemarin ya. Sudah dibahas semua insyaallah. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ada soal Ustaz. Ya, silahkan. Jadi kalau misalnya dari fi'il mujarad itu semua fi'il mujarad bisa dimasukin ke wazan fi'il mazid ini atau enggak Ustaz? Tidak, untuk menentukan dia memiliki bentuk wazan fa'ala yufa'ilu tetap dikembalikan kepada kamus. Gitu ya. Tidak semua kata fi'il mujarrad bisa diubah lalu dikarang maknanya, enggak. Tetap dikembalikan ke kamus. Begitu. Jelas? Ya, Pak Ustaz. Jelas ya? Walaupun ada banyak, pastinya banyak. Fi'il mujarrad yang bisa diubah ini ada banyak sekali. Tapi tidak semuanya bisa diubah ke bentuk fa'ala yufa'ilu. Begitu. Misalnya apa Pak Ustaz? Misalnya yang nggak bisa. Yang nggak bisa misalnya coba kita cari ya. Ya biar tahu banyak aja. yang bisa. Di sini banyak yang bisa. Tapi tidak semuanya bisa. Coba kita carikan dulu sebentar. Zahaba misalnya. Pergi, zahaba. Ya, apakah ada zahaba kan pergi? Apakah kemudian kalau kita kasih jadi zahaba artinya adalah memergikan? Mungkin aja ya, tapi harus dicek dulu di kamus gitu. Harus cek dulu di kamus. Nah, entah apakah ada atau tidak. Tapi kalau kata perubahannya itu ada at-tadhhib artinya. At-tadhhib. Cuman coba saya cek dulu ya di kamus. Kalau yang dalam bentuk zahaba ada, zahaba ada ya. Bentar, coba kita cari yang enggak ada. Zahaba jadi apa Pak Ustaz? Zahaba sama artinya membuat pergi, memergikan. Ya kan jadi yuhazibu. Zahaba yudhahibu, betul.
Yuhazibu. Yudhahibu. Ya, Nasara. yudhahibu. Coba kata tobakho ya. Tobakho artinya memasak. Apakah ada tobakho? Tobakho. Saya cek dulu di kamus ya. Ada ya. Tobakho ada. Tapi maknanya ya sama mirip. Ada juga nih. Tapi tidak semua ada ya. Cuma tidak tahu ya. Yang nggak ada apa nih. Makan, coba makan ya. Kita cek ya. Akala makan. Ya, akala. Akala. Apakah ada akala? Oh, itu dulu. Kalau kita cek di kamus Tidak ada. ada akala, bisa juga. Begitu. PR Banyak yang ada ya, tapi kalau yang dicari yang nggak ada saya kurang tahu. Kalau Ustaz, kalau Nasoro, Ustaz. Ja'a, Ustaz. Nasoro. Ja'a. 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 Ini tidak ada kalau ja'a ya. Karena tengahnya ja'a artinya datang, itu tengahnya huruf illah. Nggak bisa jadi jayya'a atau jawwa'a, nggak ada. Betul. Yang huruf illah, yang mu'tal di sini nggak ada. Kalau dia tengahnya huruf illah nggak ada. Tapi ada yang bisa, misalnya qawwala dari kata qala, itu bisa qawwala. Tetap dikembalikan ke kamus. Wallahu a'lam bishawab kalau untuk bentuk-bentuk yang lain ya. Kita lanjutkan saja dulu kepada bentuk fi'il amr. Perubahan bentuk fi'il amrnya adalah seperti rumusan sebelumnya, yaitu fi'il mudhari', huruf pertama dibuang, huruf terakhir disukunkan, selesai. Dari fi'il mudhari'nya kita buang depannya, belakang disukunkan. Selesai. Itu cara membuat fi'il amr. Sehingga tidak perlu dihafalkan banget. Nggak perlu dihafalkan karena dia udah ada rumusannya. Begitu ya. Fi'il mudhari' dibuat dari fi'il madhi, fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari'. Walaupun kalau kita lihat bentuk fi'il amrnya mirip dengan fi'il madhi, sangat mirip. Fa'ala jadi fa'il. Alias kalau misalnya tidak ada harokatnya semua, maka bentuk fi'il madhi dengan fi'il amr itu sama. Sama. Begitu. Nah, bisa dilihat itu caranya membuang huruf mudhara'ah dan mensukunkan huruf terakhir. Qarraba yuqarribu, maka fi'il amrnya apa? Qarrib. Rahaba yurahibu, apa fi'il amrnya? Rahib. Bacalah fi'il-fi'il berikut ini, kemudian sebutkan fi'il amrnya. Coba nomor 1. Yu'allimu. Dibaca dulu. Yu'allimu. Apa fi'il amrnya? Allim. Gini ya. Nomor 2. Yunadzifu. Kalau perintah nadzif. Nomor 3. Yukhamminu. Apa fi'il amrnya? Khammin. Kok berkurang ini? Mana ini yang interaksi nih? Kok berkurang? Yunadzifu jadi nadzif. Yukhamminu jadi khammin. Nomor 4. Yujannibu jadi jannib. Nomor 5. Kasir. 6. Yusannifu sannif. Nomor 7. Yufarrihu farrih. Nomor 8. Yuqallibu qallib. Nomor 9. Bukan yunaqidhu. Yunqidhu. Apa fi'il amrnya? Angqidh. Pelajaran sebelumnya. Angqidh. Yunqidhu, angqidh. Jadi angkid. Yang angkat tangan ya kita tunjuk. Yang angkat tangan kita tunjuk. Yang belum dulu.
Ini namanya Blackpink. Coba Blackpink. Yang lain ini sudah ya. Siapa ini Blackpink nomor 1? Dibaca. Yu'allimu. Saya kira perempuan Blackpink ya. Atau laki-laki. Coba enggak apa-apa. Lanjut. Nomor 1. Dibaca. Bisa aja. Enggak apa-apa. Mana? Blackpink. Nomor 1. Malu dia. Yu'allimu. Yu'allimu. Alim, bagus. Blackpink jadi ngaji ya. Bagus nih Blackpink ngaji. Kalau bisa. Enggak apa-apa, jangan malu. Wajahnya enggak kelihatan, santai aja ya. Enggak ada yang tahu ya. Nomor 2, Blackpink, coba. Yunazzifu. Nazif, bagus. Ini bagus ya, semangat. Kalau bisa yang Korea lain ikut ngaji juga ya. Bagus. Kita lanjut. Selanjutnya tenang aja. Pokoknya enggak ada wajahnya, enggak usah malu, santai aja ya. Oke. Sofian nomor 3. Nah, Ustaz. Khammin, bagus. Yang sudah saya turunkan ya, ini yang angkat tangan. Nomor 4, Sofian. Yujannibu. Jannib, betul. Alila Maharani. Nomor 5. Yukasiru kasir. Apa? Nomor 5. Yukasiru kasir. Kasir, betul. Nomor 6. Sonnifu sonnif. Sonnif, bagus. Sifa Rosalia, 7. Yufarrihu fardih. Betul. Yuqallibu qallib. Bagus. Nomor 9, Zakia. Yunqidhu anqidh. Angqidh. Tidak ada pantulan, bukan huruf qalqalah ya. Angqidh. Oke. Ini ada yang bilang di chat YouTube, boleh nggak sambil kaca kata tuh sambil nyebutin wazan aslinya? Oh, di sini kita langsung ya, tidak pakai nyebut. Misal kalau pakai wazan asli, yujannibu yufa'ilu, jannib fa'il, gitu mungkin maksudnya ya. Nggak, di sini prakteknya langsung dipraktekkan di kata yang jadikan contoh. Kita lanjutkan, tinggal 2 latihan lagi selesai materinya ya. Coba saya lihat di kolom chat. Darasa, bisa itu. Darasa yudarrisu. Kanasa, oke. Ini ada chat, ada yang bilang kanasa. Itu tidak bisa jadi wazan fa'ala. Boleh ya, coba kita cek di kamus. Ntar ada suara-suara ini kita mute. Nur Aini. Ntar kita mute ya. Kanasa ada ya, kanasa itu ada. Ada bentuk. Jadi ternyata fa'ala ini banyak sekali dari mujarradnya, tapi tidak semuanya ada dari mujarrad tadi. Begitu. Bentar. Halaman berapa ini? Halaman 20. Oke. Kita lanjut latihan ini. Jika fi'il di bawah ini fi'il madhi, maka sebutkan fi'il amarnya. Dan jika fi'il amar, maka sebutkan fi'il madhinya. Jelas ya? Karena bentuknya menyerupai. Mari kita jawab bersama-sama ya. Nomor 1. Badil. Fi'il amar. Apa bentuk fi'il madhinya? Badala. Oke. Badala. Nomor 2. Kharraba. Fi'il amarnya? Kharrib. Bagus. Nomor 3. Mazzaqa. Fi'il amarnya? Mazziq. Nomor 4. Kaddir adalah fi'il amr. Fi'il madinya apa? Kaddara. Oke, alhamdulillah. Berikutnya nomor 5. Harraqa. Harriq. Harraqa, harriq. Nomor 6.
Balil. Balil balala. Apa? Balala. Balil fi'il amar. Apa fi'il madinya? Balala. Balala. Alhamdulillah. Selesai ya. Sekarang kita lanjutkan kepada benar ataukah salah fi'il amr berikut ini. Nomor 1, benar ataukah salah? Khata. Salah ya, khata. Yang benar apa seharusnya? Kasara yukassiru. Di sini langsung fi'il amr. Katsara fi'il madhi, fi'il amrnya apa? Katsir, harusnya sukun. Seharusnya sukun. Kastir. Nomor 2. Betul. Sahih. Sahih. Benar. Matta'a yumatti'u. Ini yang ada pantulan suara saya mute ya. Saya mute dulu yang ada pantulan suara. Matta'a. Benar. Matti'. Mati. Sahih. Nomor 3. Qallaba. Khata. Salah, ini khata. Seharusnya apa ini? Qallib. Oke, alhamdulillah selesai. Barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah cukup. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala, yaitu di hari Sabtu depan ya, dengan sulasi mazid yang lain. Tinggal satu lagi. Oke, untuk yang tambahan satu huruf. Kita cukupkan dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khair.